Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkap sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental atau depresi. Balas dendam akhirnya menjadi pelaku. Banyak di antara kita yang tidak tahu 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Meskipun angka remaja penderita gangguan mental cukup tinggi, Namun sayangnya hanya 2,6% yang pernah mengakses layanan konseling. Kami telah 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Temuan nasional lain memperkuat kondisi serupa. Sejumlah studi menunjukkan meningkatnya tekanan akademik kepada siswa SMA, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan nilai, perubahan kurikulum, hingga kompetisi masuk perguruan tinggi. Penelitian ini juga mencatat bahwa banyak remaja memilih untuk menyembunyikan masalah mereka karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Ketika data menunjukkan bahwa gangguan mental remaja semakin meningkat, siapa yang mendampingi mereka di sekolah? Dan layanan apa yang sebenarnya sudah disediakan untuk membantu mereka? Dalam sistem pendidikan Indonesia, peran itu berada pada bimbingan konseling. Konseling bukan hanya sekedar ruang untuk melaporkan masalah, tetapi menjadi bagian dari upaya pencegahan, pendampingan, serta pemulihan kesejahteraan psikologis siswa. Karena itu, untuk melihat bagaimana peran ini dijalankan di tingkat sekolah, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya bimbingan konseling? Dan seberapa krusial perannya di dunia pendidikan hari ini? Bimbingan dan konseling atau BK merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara objektif dan terprogram oleh guru BK. Tujuannya adalah memfasilitasi siswa dalam mencapai perkembangan yang optimal. Untuk bidang bimbingan itu ada 4. Yang pertama adalah bidang sosial, kemudian bidang pribadi, bidang belajar, dan karir. BK hadir untuk membantu siswa menyelesaikan berbagai keresahan dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pendidikan. Untuk curhatan dari teman-teman aku, teman sebaya aku mungkin rata-rata tentang tugas-tugas sekolah yang numpuk, terus tentang tekanan dari keluarganya yang mengharuskan mereka untuk menjadi apa yang gak mereka mau gitu Kak. Itu aja sih. Layanannya juga ada 4. Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar ini adalah bantuan kepada seluruh siswa. Jadi diberikan kepada semua siswa dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan dan pemahaman ataupun perubahan sikap baik secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang kedua adalah layanan responsif. Berbeda dengan yang layanan dasar, kalau layanan responsif ini berupa bantuan yang diberikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan segera. Jadi hanya sebagian siswa saja gitu, tidak ke semuanya. Kemudian yang ketiga adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini adalah dalam rangka membantu siswa mengembangkan dan menyalurkan bakat dan minatnya. Misalkan dalam hal pemilihan ekstrakurikuler, pembentukan kelompok belajar, ataupun mungkin untuk siswa yang di kelas 12 nanti untuk penentuan sekolah lanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan sistem. Dukungan sistem di sini adalah manajemen dan pengembangan keprofesionalan bagi guru BK-nya. Misalkan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun bekerjasama dengan berbagai bidang lainnya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, BK tidak lepas dari tantangan. Kurangnya pemahaman sebagian besar siswa dan orang tua, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, dan stigma negatif tentang keresahan mental menjadi tantangan yang harus dihadapi. Yang
Alhamdulillah untuk di kami sendiri hal-hal seperti yang tadi tantangan-tantangan tersebut kita upayakan untuk diminimalisir. Misalkan ketika tadi informasi kita merasa kurang gitu, siswa juga belum memahami tentang kesehatan mental, kita bekerja sama dengan yang terdekat ini dengan puskesmas, kemudian dengan dinas kesehatan ataupun rumah sakit untuk mendatangkan narasumber memberikan informasi kepada anak-anak, ataupun bisa juga oleh guru BK ketika di kelas. Kebetulan di kami itu ada jam untuk masuk ke kelas untuk semua jenjang selama 1 jam pelajaran. Nah, kami juga bisa memberikan informasi di sana untuk berbagi informasi dengan siswa-siswa kami. Selain itu, BK bersama seluruh warga sekolah menerapkan berbagai strategi, seperti memastikan lingkungan belajar bebas dari bullying hingga menyediakan fasilitas pendukung perkembangan siswa. Gimana dampak program-program kerja BK ya? Kalau dampak yang aku rasakan sendiri, menurut aku program BK ini tuh sangat memotivasi aku untuk belajar. Dan juga itu tuh ngajarin aku gimana caranya mengelola waktu aku. Kadang kan kalau misalnya kita sebagai pelajar itu susah antara membagi waktu untuk belajar di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mau kita lakuin di luar kelas. Nah, kadang itu tuh bisa menyebabkan kayak stres gitu, dan aku yakin gak cuma aku doang yang ngerasain, tapi teman-teman lainnya juga pastinya banyak yang ngerasain. Dan BK ini tuh menjadi motivasi aku untuk tetap belajar dan kayak mengatur waktu aku juga dengan baik, tapi tetap juga fokus pada pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan juga BK itu tuh tidak hanya mengatasi permasalahan sekolah saja, tapi BK itu juga lebih kayak membimbing aku untuk mendapatkan potensi yang optimal di dalam pembelajaran gitu. Dan juga tujuan aku ke depannya itu mau kayak gimana, itu tuh sangat amat diarahkan dan dibantu oleh pihak BK. Kalau dari aku sendiri itu emang dari awal tuh aku kan emang gak tahu nih aku plannya mau kemana, karena dari awal tuh jujur aku juga bingung aku maunya apa. Tapi semenjak aku konsul dengan BK, aku jadi tahu nih plan aku gimana, dan aku juga mempelajari pokoknya aku tuh jadi bisa gitu loh, maksudnya jadi aku tahu nih aku kedepannya harus kemana. Terus nanti misalnya aku mau pilih jurusan apa di universitas nanti. Bahkan aku juga waktu pas konsul itu aku nangis dikit, tapi itu emang sangat membantu karena menyentuh hati banget gitu, apalagi kata-kata motivasi dari guru-guru BK. Jadi bikin aku juga termotivasi untuk kedepannya aku harus lebih belajar, terus juga aku harus ngembangin diri gitu. Ketika layanan ini berjalan dengan baik, sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan suportif bagi setiap siswa.